Banyu sudah tidak bisa lagi terus-menerus membiarkan Bimo bebas berkeliaran karena dia sudah terbukti sebagai seorang kriminal. Apalagi Bimo sudah terbukti telah menghabisi Riko. Banyu ingin agar Bimo menyerahkan dirinya pada Banyu saat ini juga. Jadi atas nama keadilan, aku terpaksa tangkap Mas Bimo dengan tangan aku sendiri. Bimo terus berkelit. Dia selalu beralibi bahwa dia telah dijebak. Dan Bimo harus melindungi Bu Ambar dan Bening. Jika sampai Bimo masuk penjara, musuh-musuhnya pasti akan selalu berusaha untuk mencelakai ibu mereka dan juga Bening. Bimo meminta waktu pada Banyu untuk membuktikan semuanya bahwa dia memang dijebak. Banyu tidak percaya lagi pada apapun alasan Bimo. Banyu bisa melindungi ibu mereka dan Bening. Jadi Banyu tidak ingin jika Bimo menggunakan mereka sebagai tameng. Banyu sudah memiliki banyak bukti bahwa Bimo telah bersalah. Banyu memiliki bukti rekaman CCTV dan juga dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Bimo bersalah. Banyu membuka amplop coklat besar di tangannya. Betapa terkejutnya Banyu. Amplop itu kini berisi kertas putih kosong. Padahal jelas-jelas sebelumnya amplop itu berisi semua bukti kejahatan Bimo. Bimo tersenyum menang. Dia mengatakan bahwa Banyu tidak memiliki bukti apa-apa untuk menangkap dirinya. Banyu mengatakan bahwa dia masih memiliki bukti yang valid di kantor polisi. Bimo terdiam. Dengan kesal dia menyodorkan kedua pergelangan tangannya dan menyuruh Banyu untuk menangkapnya. Tiba-tiba Bening datang dan bertanya kenapa Bimo dan Banyu ribut. Lagi-lagi Banyu membatalkan niatnya untuk menangkap Bimo di depan mata Bening. Mana dong? Maunya juga aku. Yang Banyu berpamitan pada Bening untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Bening meminta Banyu untuk berhati-hati dan seperti ada perasaan khawatir pada Banyu. Banyu merasa heran. Dia hanya akan berangkat bekerja seperti biasa. Tetapi kenapa Bening terlihat tidak tenang untuk melepaskan dirinya? Bening mengatakan bahwa dia sangat mencintai Banyu dan belum bisa move on dari Banyu. Jadi wajar saja jika Bening selalu memikirkan Banyu dan memintanya untuk berhati-hati saat bekerja. Pekerjaan Banyu sangat berisiko tinggi. Jika Banyu berhadapan dengan seorang penjahat, maka nyawa Banyu bisa terancam. Ternyata benar firasat Bening. Banyu berada dalam bahaya. Ketika sedang ingin menangkap seorang buronan, Banyu mengeluarkan senjata api karena penjahatnya melawan. Sayangnya pistol Banyu terjatuh saat mereka berkelahi. Penjahat itu mengambil pistol milik Banyu dan menodongkannya pada Banyu. Banyu pun tertembak di perutnya. Bening yang mendapatkan kabar dari Dava segera pergi ke rumah sakit bersama dengan Bimo. Banyu belum sadarkan diri tetapi Banyu terus mengigau memanggil-manggil nama Bening. Wajah Bening terlihat panik dan Bimo terkejut. Dia heran kenapa Banyu mengigau memanggil-manggil nama Bening. Bening menjadi bingung menghadapi sikap Bimo yang tampak terkejut. Apa selama ini Banyu cinta sama kamu? Bimo mengajak Bening untuk bicara di luar. Dia bertanya kenapa Banyu mengigau dengan memanggil-manggil nama Bening. Apakah Banyu memiliki perasaan terhadap Bening? Bening terdiam dan bingung harus menjawab apa. Kamu juga cinta sama Banyu? Bimo terlihat begitu kecewa. Dia merasa telah dipermainkan oleh kedua adiknya. Bimo ingin Bening jujur apakah Bening juga mencintai Banyu. Bening berpikir apakah sudah saatnya dia harus jujur pada Bimo. Sepertinya Bening tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Tetapi ketika Bening ingin berterus terang, Bimo malah meminta izin pada Bening untuk mengangkat telepon penting dari seseorang. Rupanya Bimo panik karena tiba-tiba Amanda muncul di hadapannya tanpa sepengetahuan Bening. Bimo tidak ingin Bening mengetahui bahwa dia sebelumnya telah memiliki hubungan dengan wanita lain. Dan nikahin aku secepatnya. Secara diam-diam Bimo menemui Amanda. Amanda bersikeras meminta Bimo untuk menikahinya. Bimo juga bersikeras tidak mau menikahi Amanda karena ibunya tidak pernah suka pada Amanda. Bimo akan menikahi wanita pilihan ibunya. Amanda mengancam akan melaporkan Bimo ke kantor polisi dengan sebuah bukti rekaman CCTV jika Bimo menolak untuk menikahinya. Bimo sangat marah pada Amanda dan membanting handphone Amanda untuk menghilangkan jejak. Bimo panik ketika Bening memanggil namanya saat dia berbicara berdua dengan Amanda. Saya bawa surat penangkapan Mas Bimo atas kasus penyeludupan benih benur.